saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun saudara saat ini ada, saat ini kita masih dalam ibadah online. Bersyukur dalam setiap rencana dan perbuatan Tuhan, kita pasti Tuhan selalu mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu saudaraku yang kami terkasih, kita akan ambil tempat untuk waktu menghadap hadirat Tuhan bersama untuk menyembah dan meninggikan Dia. Haleluya. Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Mari kita angkat tangan sama-sama. Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan.
terima kasih Tuhan. Bapa yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, atas anugerah Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan, atas penyertaan Tuhan, Tuhan ada di tengah kehidupan kami. Dan kami percaya pada sore hari ini kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Itu semua karena Engkau ada tengah kami Tuhan. Kami bersyukur bersama pelayan-pelayan-Mu, bersama jemaat-Mu, kami boleh datang kepada Tuhan hanya meninggikan nama Tuhan. Tuhan yang baik, Tuhan yang kami puji dan kami muliakan. Kami serahkan kepada online ini ke dalam tangan Tuhan. Sementara kami akan bersama-sama sidang jemaat-Mu untuk memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Kiranya Tuhan hadir di tengah kami semua, melawat kami semua. Biarlah kuasa yang daripada Tuhan di tengah kami semua. Dan kami percaya Allah yang bersama dengan kami bersama memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, sertai kami dari awal pertengahan hingga akhir. Lewat puji-pujian, lewat kami firman-Mu yang sebenarnya kami akan dengar saat ini. Kiranya nama Tuhan kami muliakan. Terima kasih Tuhan. Semua kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Bahwasanya kasih setia Tuhan selalu ada di tengah kita semuanya. Puji nama Tuhan. Sore hari ini sungguh indah karena Tuhan selalu ada di tengah kita semua. Dan kita akan percaya bahwa pertolongan Tuhan itu senantiasa ada dalam kehidupan kita. Dari hari ke hari, dari kita percaya pertolongan Tuhan segera menolong hidup kita. Mari kita akan memuji memuliakan Tuhan dengan nomor 50, ditolongnya segera. Yang baru. Biarlah pertolongan Tuhan Yesus segera menolong dalam kehidupan kita. Kita akan sambung pujian kita dengan pujian Tabernacle Glory dengan nomor 167. Yang terjabat Tuhan
kehidupan kita dari hari ke hari. Kita percaya bahwa Tuhan ada di tengah kita semua ini. Kita akan sebentar mendengarkan sebagian firman Tuhan. Kalau kita berdoa buat hambanya, biarlah urapan doa Tuhan boleh bekerja dan mau berbicara kepada kita semua yang ada. Dan Tuhan selalu ada di tengah kita semua. Mari kita rindukan seperti rusa yang rindu akan sungai, dan jiwa kita akan selalu rindu dalam hadirat Tuhan bersama-sama. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yes, yes, berarti bagiku. Yes, yes, segalanya bagiku. Kami rindu setiap keluarga, baik orang tua, baik anak. Kita akan pujikan ini. Kalau perlu kita gandeng tangan erat untuk berdoa. Bila kita disatukan di dalam Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu
tidak menerima Engkau. Namun kami sebagai orang yang percaya kepadamu, kami bangga kagum akan karya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami memuliakan nama Tuhan. Biarlah pujian yang kami bawa bersama jemaat-Mu sebagai mezbah yang berbau harum di hadapan Tuhan, untuk memperkenankan hati Tuhan, untuk datang di dalam hati kami semua ya Tuhan. Kami merasakan damai sejahtera itu ketika kami memuliakan nama Tuhan. Hadirat Tuhan ada tengah kami, membawa sukacita yang luar biasa dalam kehidupan kami. Hanya Engkau yang menjadi pujian dan penyembahan kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sudah lawat kami semua pelayan-pelayan-Mu, jemaat-Mu yang ambil bagian pada sore hari ini dalam ibadah ini Tuhan. Kami rindukan kuasa-Mu ada tengah kami semua. Kami rindukan kami tetap melakukan ibadah untuk selalu memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya sebentar kami akan dengarkan sebagian dari firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran dari firman Tuhan. Biarlah nama Tuhan tetap dimuliakan dan ditinggikan. Berbicaralah sama setiap jemaat yang ada saat ini, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kau sudah pimpin kami dari awal hingga pertengahan ini Tuhan. Kami berdoa biar akhir nanti hanya nama Tuhan yang kami muliakan dan memuji. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur dan berdoa. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya ucapkan selamat bertemu di dalam kasih Tuhan Yesus. Hari ini kita mau ibadah untuk mendengar firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mohon yang ada di tempat ini dan juga yang ada di rumah untuk mempersiapkan diri sehingga kita boleh beribadah dengan baik. Meskipun di rumah, kita juga harus menghormati Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua boleh hadir untuk mengikuti ibadah online jemaat Gereja Kristus Ajaib, sehingga kami boleh menikmati apa yang Tuhan sampaikan lewat hamba-Mu, supaya kami semua boleh menerima dengan penuh sukacita. Sebab itu kami perlu Tuhan, supaya firman-Mu boleh memberi kekuatan, yang lemah boleh dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang putus asa diberi pengharapan, sehingga mereka semua boleh menerima dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, pada sore hari ini saya ingin menyampaikan pesan Tuhan, kelanjutan dari minggu yang lalu, yaitu Injil Lukas pasal 2 ayat 21 sampai 25a,
Ya, di sini sebenarnya ada satu cerita yang panjang, tetapi kita nanti ambil poin-poinnya yang penting. Ya, yang pertama itu ada Maria dan Yusuf. Yang kedua ada bayi yang bernama Yesus. Dan yang ketiga ada Simeon, seorang tua yang luar biasa, yang mungkin nanti masing-masing tokoh ini akan memberikan inspirasi dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, bahwa mereka yang berperan di dalam peristiwa ini akan memberikan satu pencerahan dalam kehidupan kita. Ya, mari kita baca dulu bagian yang pertama, yaitu Injil Lukas pasal 2 ayat 21 sampai 25. Ya, ini lanjutan dari minggu depan. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukun atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ya, sampai di sini saya pembacaan kita. Ya, di sini kalau kita melihat, saya berikan ilustrasi sebentar, yaitu kalau kita melihat air terjun, dia turun bukan ke atas airnya mengalir, tapi air terjun itu mengambil tempat yang paling rendah, sehingga air itu selalu mencari tempat yang paling rendah. Nah, itulah tema bagian yang kedua ini. Sebagian dari mereka, yaitu kita harus merendahkan hati di hadapan Tuhan, karena firman Allah berkata, belajarlah kepadaku. Belajar kepada siapa kita bisa rendah hati? Jangan belajar pada saya tidak bisa rendah hati. Tapi sore hari ini saya mau belajar kepada Sang Guru, yaitu Tuhan Yesus. Injil Matius pasal 11 ayat 29. Ini kita mau belajar kepadanya. Ya, sedikit saya menyinggung tentang kerendahan hati. Injil Matius pasal 11 ayat 29. Pikulah yang kupasak dan belajarlah kepadaku. Jadi di sini kunya ini huruf besar, jadi Tuhan Yesus. Gurunya itu adalah Tuhan Yesus. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Ini saya garis bawahi, rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kalau saudara baca di dalam Mazmur, Allah suka orang yang rendah hati. Allah mengasihi orang yang rendah hati. Jadi rendah hati ini penting buat setiap kita, orang percaya. Ya, luar biasa. Salah satu anugerah yang kita terima, yaitu anugerah percaya. Percaya itu anugerah, saudaraku. Pemberian Allah tanpa campur tangan Tuhan. Saya dan saudara tidak mungkin bisa percaya kepada Yesus. Sebab itu, kalau saudara hari ini sudah percaya kepada Tuhan Yesus, itu anugerah yang luar biasa. Anugerah percaya. Tidak semua orang
saudaraku. Saudara beritakan Injil, dia mau percaya. Hanya orang yang dapat anugerah. Ya, jadi anugerah. Ya, saudara sudah percaya, itu mestinya Tuhan tanamkan ayat ini. Belajarlah kepada Tuhan. Kita mau belajar kepada Tuhan. Ya, sebab itu kerendahan hati ini penting. Ya, saudara yang sudah rendah hati, saudara yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, teruskan. Ya, yang belum bisa rendah hati, hari ini Tuhan ingin yang mendengar firman Allah belajar untuk rendah hati. Ya, sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan waktu ya kita perhatikan ayat bagian yang pertama. Tuhan Yesus disunat, dia mengeluarkan darah. Darah ini melambangkan satu apa ya, saudaraku, kesengsaraan, sakit orang yang berdarah-darah. Apalagi zaman itu tidak ada zaman seperti sekarang, orang sunat tidak terasa, tiba-tiba sembuh karena ada alat yang lebih canggih. Saat itu belum ada. Tuhan Yesus saat itu dia berdarah-darah. Jadi saudara perhatikan, Tuhan Yesus ini orang yang rendah hati. Tuhan Yesus ini pemilik dunia ini, kaya raya. Dia memiliki satu kekayaan yang luar biasa, tapi Tuhan rela mati, rela turun. Allah jadi manusia. Saudara tahu burung terkubur. Burung itu melambangkan orang yang miskin. Ya, saya tidak perlu jelaskan. Jadi dia kerendahan hati Yesus itu sudah dibuktikan dengan kedatangan dia di dunia ini. Dia begitu miskin, mengikut Yusuf, seorang tukang kayu yang miskin, bukan orang kaya. Ya, dia kenapa pilih yang miskin? Karena dia ingin menunjukkan kerendahan hati. Yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Jadi jelas di sini. Pikul laku itu artinya kita harus menyangkal diri, ikut Tuhan, tidak boleh tidak menyangkal diri. Orang yang berani mengambil keputusan percaya kepada Tuhan Yesus, mari kita mau belajar kepada Tuhan. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi saya titik beratkan di sini, orang yang rendah hati mudah diajar. Orang yang rendah hati dia memiliki ketenangan jiwa, ketenangan hati. Nah, ini penting. Mazmur 11 ayat yang keempat. Kitab Mazmur Fatsal 11 ayat yang keempat. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di sorga. Matanya mengamati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Jadi Tuhan itu di bait yang kudus. Perhatikan kata kudus. Ya, Allah kita jelas kudus. Dia di tahtanya mengamati jalan hidup kita orang percaya, terutama manusia yang sudah percaya, yaitu saudara dan saya. Jadi ingat, saudara ini gak bisa lari kemanapun. Di mana saudara ada, di situ Tuhan perhatikan hati kita masing-masing. Ya, sebab itu mari kita mau belajar untuk rendah hati. Mazmur 69 ayat 33. Ya, orang yang rendah hati gampang diajar, ya, gampang nurut. Ya, ini mari kita mau baca Mazmur 69 ayat 33. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati tidak mudah susah, karena dia orang yang rendah hati itu dan bersuka cita. Kamu yang mencari Allah, biarlah hatimu hidup kembali. Mencari Allah, ya, ini penting. Orang kalau rindu akan Allah, dia akan mencari Allah.
sesuai dengan tema kita selalu rindu akan sorga. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu benci orang yang sombong. Ya, sebab itu kita belajar rendah hati. Haleluya. Ya, apakah saudara benar-benar hari ini, kalau yang rendah hati dia selalu mencari Tuhan, ya, mencari Tuhan dalam hidup kita? Coba tanya, banyak orang mencari Tuhan, mencari apa? Mencari berkat, banyak, mencari kesembuhan, ya, mencari pertolongan. Ya, kalau sudah dapat, ya sudah, dia lupa lagi sama Tuhan. Kalau butuh lagi, dia datang lagi. Lah ini Tuhan dipakai sesuatu yang kalau kita butuh, tapi orang yang rendah hati, dia selalu terus mencari Tuhan. Kalau sudah dapat, kita tetap setia sama Tuhan. Malah kalau kita sudah ditolong oleh Tuhan, makin setia. Ya, sebab itu banyak orang, ya, banyak orang dia seperti itu, tapi kita tidak. Ya, jangan seperti kita hanya cari dokter. Kalau sudah sembuh ya udah lupa sama dokternya. Ya, Tuhan itu penyembuh memang. Tuhan itu segala-galanya. Tapi Tuhan tidak ingin dipakai Tuhan kita itu tambah butuh. Cari Tuhan, ya, mencari Tuhan, karena Tuhan yang menyelamatkan kita. Ya, orang yang rendah hati itu, ya, dia selalu nempel terus sama Tuhan. Maria contohnya, tokoh yang paling utama yaitu Maria. Kenapa dia pilih Maria? Kok bukan pilih Siti, ya, atau pilih yang lain, perempuan yang lain? Kenapa mesti Maria dipilih? Maria ini miskin, dipilih. Kenapa? Dari sekian banyak ribuan, bahkan jutaan orang perempuan di Israel banyak, kenapa dia cari gadis desa yang namanya Maria? Dia miskin, tukang kayu lagi suaminya. Ya, kata Maria, ya Allah telah memperhatikan kerendahan hambanya. Ya, Maria ini orang yang rendah hati. Maria cocok dengan kemauannya Tuhan. Allah tidak melihat latar belakang saudara hari ini, apa profesimu. Tuhan tidak melihat kehebatan saudara hari ini, ya. Tapi Tuhan ingin mencari hati kita masing-masing. Nah, ini kita perlu belajar. Kalau kita mencari Tuhan seperti Maria ini orangnya dipilih karena cocok dengan maunya Tuhan. Cocok. Ya. Rohku bergembira. Rohku ini bergembira. Wah, gadis, ya, yang dipilih oleh Tuhan, seorang Maria yang sesuai dengan keinginan Tuhan. Ya, saudaraku, orang sekarang yang di dunia ini tidak mungkin percaya. Ya, banyak orang tidak percaya kepada Yesus. Karena apa? Karena orang di dunia ini banyak yang senang hidup dalam kegelapan. Ya, tapi dikatakan janji tadi, janjinya Tuhan itu hidup kembali. Hatinya akan kembali. Ya, sekarang Tuhan cari orang yang seperti Maria. Dia rendah hati, maka akan dipertemukan dengan orang yang rendah hati yang lain, yaitu Simeon. Saudara tahu Simeon? Seorang yang diam di Yerusalem. Ya, bayangkan kota raja Yerusalem itu, kota yang luar biasa, tempat bait Allah. Tiap tahun orang pasti ke sana, bahkan 3 kali setahun. Ya, orang datang ke Yerusalem, kota suci,
Waduh, pasti ini daerahnya daerah yang luar biasa. Ya, saudaraku, siapa sebenarnya siapa ini? Simeon ini. Ternyata Simeon ini orang yang berpendidikan tinggi. Ya, Simeon ini anak seorang Sanhedrin. Sanhedrin itu tokoh agama Yahudi yang disegani. Kalau dia ke bait Allah dihormati. Ya. Simeon ini anak Hilel, seorang rabi yang dihormati. Doktor teologi kalau sekarang. Ya, saudara tahu siapa Hilel? Hilel ini adalah seorang yang terhormat, seorang yang dihargai. Saudara tahu, Simeon dia meninggalkan adat Yahudi, dia dikucilkan, dia dibuang sama orang Yahudi karena orang Yahudi tidak boleh percaya Yesus. Jadi Simeon ini dia keluar dari keluarga yang terhormat tadi. Dia ingin menemukan Yesus. Ya, saudara, perhatikan di sini. Kalau kita melihat Simeon ini orang yang sudah tua umurnya, tapi dia memiliki kerendahan hati. Coba bayangkan saudaraku, di sini Simeon dia punya iman yang luar biasa. Simeon ini merupakan seorang tokoh yang harus dihormati, tapi dia rela mencari Yesus Sang Mesias. Siapa yang ngasih tahu? Itulah Roh Kudus. Sebab itu Roh Kudus bekerja di hati Simeon, supaya Simeon dia mencari yang namanya Mesias. Mesias mungkin yang belum dewasa, masih bayi. Kok tahu Simeon kalau itu Mesias? Ya Roh Kudus yang bekerja, memberitahu kepada Simeon. Wah, dahsyat ya Roh Kudus itu peran. Roh Kudus itu selalu menuntun orang yang sungguh-sungguh, orang yang rendah hati kepada kebenaran. Makanya saudara, kalau saudara memiliki kerendahan hati, saudara tidak sulit untuk melakukan kebenaran. Karena orang yang rendah hati, dia rela, dia mau turun ke bawah seperti Yesus. Biar dihina, biar dicemooh, biar diolok kanan kiri, Simeon tidak peduli. Simeon berani, ya, meskipun ayahnya menentang dia, meskipun saudara-saudaranya orang Yahudi menentang dia, Simeon ini yang orang yang luar biasa. Kenapa? Dia punya pengharapan. Dia punya pengharapan. Bagi orang yang punya pengharapan, Tuhan pasti tolong. Dengan apa? Dengan Roh Kudus. Saya tunjukkan dengan ayatnya. Mari baca lanjutan dari tadi. Injil Lukas pasal 2 ayat 25b sampai 27. Ia seorang yang benar, yaitu Simeon, dan saleh. Wow, sudah benar. Simeon ini orang yang luar biasa. Kenapa? Dia ini orang sudah tua, ya. Tetapi Simeon dia punya yang namanya pengharapan. Di mana Simeon memiliki pengharapan? Coba bayangkan. Ayat 25 di sini dikatakan, adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Ya, orang kalau menantikan itu dia pasti memiliki pengharapan. Dia menanti
Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan. Ya, di sini justru dia saat menanti Mesias, dia tidak mau hidup sembarangan. Dia jadi orang benar dan saleh. Saudara, kalau mau menanti Tuhan, kalau hidup kita sembarangan, berarti saudara tidak menanti Tuhan. Karena apa? Orang yang menantikan Tuhan, hidupnya pasti mau diubah dan hidupnya jadi benar karena firman Allah akan mendidik kita. Simeon ini contohnya. Dia dipimpin oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus menyatakan kepadanya. Ya. Dia memimpin, tidak hanya menyatakan, tapi dia juga dipimpin. Ia datang ke bait Allah. Saudara, mungkin ada yang bertanya, kok pas yo? Kok dia bisa ketepaan, kata orang Jawa, dikatakan kok ya kebenaran ngono lho. Ya, ujuk-ujuk kok pas gitu. Ya. Jadi tidak ada sesuatu yang kebetulan di dalam Tuhan. Saya percaya itu sudah direncanakan oleh Yang Maha Kuasa. Allah kita itu Allah yang dahsyat dan luar biasa. Bukan kebetulan, tapi ini benar-benar Tuhan yang merencanakan. Tuhan sudah atur. Sebab itu kalau Tuhan sudah atur, itu nikmat saudaraku hidup ini. Ya. Orang dia rela menderita. Simeon ini rela menantikan. Menantikan apa? Penghiburan. Ya. Kenapa? Karena Simeon hidup dalam penderitaan. Imannya kepada Yesus itu dia mengalami banyak hal-hal yang mengalami dalam kesulitan. Ya, waktu dia dikucilkan dari majelis agama, dia dipandang rendah oleh para pemimpin orang Yahudi. Dan dia menanti penghiburan. Mengapa? Karena hidupnya dia hidup benar. Dia menderita, dikucilkan dari majelis agama. Dulu dia sebagai tokoh, bahkan anak orang yang paling disegani, anak dari orang yang paling dihormati. Tapi sekarang dia dikucilkan, tapi dia tetap tidak apa-apa. Dia tetap bertekun, asal dia dapat hidup benar. Ini harga yang harus dibayar. Dan untuk bisa tahan, itu perlu apa? Ibadah. Saudaraku, kalau saudara ingin hidup benar, cintai ibadah. Cintai bersekutu dengan Tuhan. Saudara kalau ada masalah, saudara harus mau dibentuk oleh Tuhan. Apa yang bisa saudara mendapat kekuatan supaya saudara tidak lemah? Ibadah. Datang sama Tuhan, menyembah Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Dan saya percaya saat saudara ibadah, di situ kuasa Tuhan akan bekerja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebab itu di sini kita melihat Simeon datang tepat pada waktunya. Coba kalau waktu itu Simeon datang ke bait Allah, terus Yesus dan Maria belum datang. Bisa-bisa suatu saat Simeon datang, Maria belum datang. Tapi ini kok pas gitu saudara. Ya kok tiba ketepaan. Dia datang dari Mesir, datang langsung dia ke Yerusalem. Ya, saudara, dia datang. Maria dan Yusuf juga datang. Rasanya klop. Ya. Jadi Simeon dia memiliki kerendahan hati seperti Tuhan. Kalau saudara percaya pada Tuhan, ya Tuhan punya cara yang luar biasa. Allahmu, Allah yang hidup.
Haleluya. Allah yang bisa memimpin saudara. Dan saudara akan diberikan satu kekuatan oleh Tuhan lewat kuasa Roh Kudus. Ya. Ini bagian yang berikutnya, bagian yang terakhir. Orang yang selalu hidup benar. Orang yang selalu saleh kepada Tuhan. Apa sikap kehidupannya dari Simeon ini? Lukas pasal 2 ayat 28 sampai 32 kita mau baca. Lukas 28 pasal 2 ayat 28 sampai 32. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji katanya. Oh luar biasa. Sekarang katanya, Tuhan biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera. Sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Luar biasa. Ya, sebab itu ayat 31 terus. Yang Allah engkau sediakan di hadapan segala bangsa. 32. Yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain. Dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu. Waduh, ini kejadian yang luar biasa saudaraku. Ini namanya luar biasa. Ya dia katakan, ya kalau Ibu Maria itu tiap hari dia menggendong yang namanya bayi Yesus. Bayi juru selamat. Bayi di mana Allah yang menjelma menjadi manusia. Betapa untungnya ya jadi Ibu Maria. Ya. Tapi orang lain, siapa yang bisa menggendong? Siapa yang diizinkan Tuhan menggendong bayi Yesus? Murid-murid, enggak tahu murid-murid, ya sepantaran. Tapi Simeon, saya beritahukan, seorang manusia yang beruntung, dia bisa menggendong. Ya, luar biasa. Simeon ini luar biasa. Ayat 28 tadi mengatakan, ia menyambut anak itu dan menatangnya. Artinya apa? Menyambut anak itu dan menatang itu menggendong, saudara. Menggendong bayi Yesus. Wow. Sambil memuji Allah. Wah. Saudaraku, digendong. Dia pegang pribadi Allah. Yang jadi manusia digendong. Wah ini satu kekhususan. Ya, sesuatu kekhususan dari Allah. Simeon diizinkan menggendong. Ia menyambut anak itu dan menatangnya luar biasa sambil memuji dia. Aduh, bergembiranya ya Simeon. Ya, biarlah hambamu. Ya ini. Biarlah hambamu ini pergi. Saudara perhatikan baik-baik. Biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera. Saudara perhatikan. Apa maksudnya Simeon? Simeon siap menghadapi kematian dalam damai sejahtera. Setelah Simeon bisa menggendong itu bayi, Simeon dia ngomong, biarlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera. Wow, Simeon mendapat sesuatu yang dahsyat. Sesuai dengan firman-Mu katanya. Dia rela mati ternyata saudaraku. Di sini siapa yang mau rela mati? Ya, di sini saya mau tanya sama si siapa itu? Si Kiki. Kamu siap mati enggak? Siap mati enggak Ki? Enggak ya? Belum siap katanya. ya, kalau orang ditanya siap mati, banyak yang belum siap. Karena apa? Waduh, belum menikah ini. Ya, belum ini dan lain sebagainya. Ya, dia belum melakukan apa yang terbaik untuk Tuhan. Tapi Simeon ini masa tuanya dia sudah menyiapkan diri karena dia orang yang hidup benar dan saleh. Tapi masih ada yang kurang. Dia kepingin
menggendong Sang Mesias. Ini cita-citanya dia. Ya, sekarang Tuhan biarlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera. Kalau saudara baca ayat sebelumnya, Simeon ini menanti, coba bayangkan, dengan penuh pengharapan. Ternyata luar biasa Tuhan izinkan. Jadi saudaraku yang dikasihi, ya, saudaraku, mari jiwamu, Simeon ini jiwanya sudah ketemu Yesus, jadi tenang. Saat dia ketemu Mesias itu, Simeon yang hidupnya benar dan saleh, jadi tenang. Saya percaya kalau saudara pada hari ini ketemu Tuhan dalam ibadah, saudara tertegur firman, saudara ketemu Yesus yang engkau cari, yang engkau nantikan, hari ini saya percaya engkau akan penuh dengan damai sejahtera. Saudara tidak akan susah lagi. Hatimu diubah oleh Tuhan. Sikapmu, sifatmu diubah oleh Tuhan. Saya percaya terang sorgawi akan nyata. Terang dari Allah akan nyata dalam hidupmu. Hidupmu sudah benar. Hidupmu sudah saleh di hadapan Allah. Engkau sudah melakukan kehendaknya Tuhan. Engkau sudah cocok dengan hatinya Tuhan. Wow, engkau, saya percaya, meskipun engkau masih saat di dunia ini, biarpun engkau diolok, engkau dihina, engkau mungkin dalam kekurangan hari ini, tapi sukacita tidak akan hilang daripadamu. Karena sukacita yang dari Tuhan tidak dipengaruhi oleh keadaan. Simeon, meskipun dia orang hebat, meskipun dia orang ternama, tapi dia tinggalkan semuanya. Dan dia mencari yang namanya Yesus. Sebab itu saudaraku, supaya kita hidup penuh dengan damai dan sejahtera. Dan saya katakan, biarlah hambamu ini pergi, katanya. Aku telah melihat keselamatan, kata Simeon, yaitu terang. Jadi kalau saudara mau ketemu Yesus yang terang itu, kegelapan tidak ada di dalam hatimu. Ya, sebab itu jadi hidupmu mesti terang. Orang mati ini yang dibawa itu raganya. Ya, raga ini. Raganya ini mengeluarkan jiwa, ya, dan rohnya keluar dari raganya. Raga ini kemah ini kerangka, suatu saat akan jadi tanah. Ya, meninggalkan tubuh dosa. Selama ini tubuh kita ini jadi masalah, ya kan? Sedikit bisa sakit, ya, bisa kena pandemi masalah. Tapi saudara ketahuilah, meskipun kena masalah, tapi kita punya Tuhan yang hidup. Satu saat itu semua akan diangkat oleh Tuhan. Kalau kita mau hidup benar, hidup kudus di hadapan Allah, Tuhan akan panggil kita dan kita akan ketemu Tuhan Yesus di kerajaan sorga sana. Ya, di mana ada rumah di sebelah bukit. Ya, saudara akan menikmati tempat yang indah di mana Yesus ada di sana, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kulihat rumah yang di sebelah bukit. Ya, kita nyanyikan nyanyian itu sebagai penutup sebelum saya tutup dengan doa. Ya, sebab itu mari kita mau hidup benar di hadapan Allah supaya kita menyenangkan hatinya Tuhan. Sehingga terang ilahi, kerinduan daripada kita akan nanti terwujud saat kita ambil keputusan. Saya mau Tuhan seperti Maria, seperti Simeon. Dia orang yang rendah hati, dia orang yang benar, dia orang saleh dan hidupnya memperkenankan kepadamu. Ya, kita mau menyanyikan nomor berapa itu? 247. Ku sungguh senang dengan pondok di sini. Ya. Terus kurnya dan kita masuk dalam doa.
ayat 1 saja. Dengan pondok di sini sedikit dan sedikit mas di kota alam. Bisa Lukman kulihat yang di sebelah di negeri indah serta Yesuslah kali di sana tanpa satu tangan jalan di jalan emas sungguh. Saya percaya semua menanti itu. Semua orang percaya merindukan itu. Mari kita setia supaya kita nanti boleh merasakan. Tapi sebelum kita merasakan di sorga sana, kita juga merasakan di dunia ini penuh dengan damai sejahtera bersama Tuhan Yesus. Kalau kita hidup benar, kalau kita hidup dengan kerendahan hati, kita mau dibentuk oleh Tuhan, kita siap untuk diubah oleh Tuhan. Seperti Simeon, seperti Maria, bahkan seperti pribadi Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah. Kita memiliki karakternya anak-anaknya. Saudara tahu Kristen itu artinya apa? Memiliki karakter Kristus. Jadi saudaraku, aku malu kalau aku sebagai orang Kristen, tapi hidup saya tidak mengalami perubahan apa-apa. Saya harus berubah. Karakterku harus seperti Kristus. Ya, aku mesti belajar rendah hati. Aku mesti belajar pikul salib. Aku mesti belajar tidak sombong, tidak menyimpan dosa dalam kehidupanku, supaya aku benar-benar Kristen yang memiliki karakter dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita mau nyanyikan. Kulihat rumah yang di sebelah bumi. Amin. Di negeri indah serta Yesuslah sekali di sana. Amin. Tanpa satu tangis jalan di jalan emas sungguh. Saya percaya apa yang saudara inginkan, apa yang saudara rindukan akan terwujud apabila kita mengikuti langkah-langkah yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita. Mari kita tunduk kepala. Biarlah kita semua yang hadir, kita yang mendengar pada sore hari ini diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, hamba-Mu selesai bicara, menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan bekerja, Roh Kudus-Mu memimpin, Roh Kudus-Mu bekerja bagi mereka yang mendengar firman-Mu, bagi mereka yang beribadah pada sore hari ini. Saya percaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, selama-lamanya. Kalau dulu Tuhan ubahkan para murid, kalau dulu Tuhan ubahkan para pengiring Tuhan Yesus, sampai hari ini kuasa-Mu tetap bekerja. Dan Tuhan akan nyatakan kuasa-Mu kepada kami, anak-anak-Mu yang rindu akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Sementara hamba-Mu berhenti berbicara, biarlah kuasa Roh Kudus terus bekerja dalam hati kami,
untuk mengubah, untuk memperbaiki hidup kami, untuk memberikan satu kekuatan dalam hidup kami. Simeon, dia memiliki damai yang luar biasa. Simeon, dia memiliki sukacita yang luar biasa karena sudah ketemu Yesus, Sang Mesias yang dia nantikan. Sehingga Simeon, dia sudah siap untuk pulang ke rumah Bapa di sorga. Sehingga dia boleh hatinya penuh damai. Demikian juga pada sore hari ini. Yang susah, dimanapun dia berada, hari ini Tuhan beri penghiburan. Karena Yesus memberikan damai dalam hatinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan anak-anak-Mu yang sakit. Tuhan nyatakan kuasa-Mu dan Tuhan sembuhkan penyakitnya. Mungkin ada persoalan dalam hidupnya. Mungkin ada problem rumah tangga. Ya, saya percaya Tuhan campur tangan sehingga mereka semua diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang sekarang sedang ada di rumah mendengarkan firman, kiranya diberkatilah Tuhan. Berkat Tuhan akan turun ke atas saudara. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Ya, dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima hari ini adalah bulan Februari, minggu terakhir. Minggu depan, awal minggu pertama Maret, kita sudah offline. Jadi saudara yang mendengar pada sore hari ini tolong disampaikan kepada mereka dan juga nanti akan saya umumkan di grup. Tuhan memberkati. Amin.